Sudah tampil Pak layar Pak? Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semua sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. Untuk hari ini jadwal mata pelajaran Bapak. Mudah-mudahan semangat. Sedikit ingin Bapak sampaikan sebuah motivasi sebelum kita mulai materi. Bapak ingat perkataan Imam Syafi'i, ta'alam falaisal ma'ruf yuladu al-imam, yang artinya belajarlah karena tidak ada seorang terlahir dalam keadaan berilmu. Jadi Bapak harap kalian tetap semangat karena Bapak pun masih belajar sampai saat ini. Bisa dipahami anak-anak ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Atau biar saya memimpin doanya? Saya aja, Pak. Iya, Pak. Nah, coba kasih pimpin doa hari ini. Iya, Pak. Ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kasih. Nah, ini adalah tampilan materi yang akan kita bahas. Namun sebelum kita ke materi, izinkan Bapak untuk menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan IPK-nya. Nah, untuk kompetensi dasarnya adalah menerapkan logika dan algoritma. Saya periksa dulu biar jelas saja. Nah, kemudian untuk keterampilannya menggunakan fungsi perintah algoritma. Untuk indeks pencapaiannya adalah menjelaskan konsep logika, mengurutkan prosedur fungsi algoritma. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep logika dengan baik, mengurutkan prosedur fungsi algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari, serta menjelaskan fungsi perintah dengan algoritma. Sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Ayo kita lanjut. Selanjutnya adalah materi pokok yang akan Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu terkait fungsi logika dan algoritma. Bapak yakin mungkin kalian tidak asing lagi mendengar kata logika. Kalau menurut saya logika itu masuk akal, Pak. Benar nggak, Pak? Nanti kita akan kumpulkan terlebih dahulu jawaban atau pendapat kalian masing-masing. Ada yang lain ingin menanggapi apa sih logika gitu? Karena saya yakin untuk zaman sekarang sudah tidak asing lagi mendengar kata logika. Aku, Pak, coba mau jawab. Ya, silakan.
Kalau nggak salah logika itu berpikir Nah, tadi kita dengar dari teman-teman yaitu pendapat mereka mengenai logika. Ya, bermacam-macam pendapatnya dan saya rasa juga benar, tidak ada yang salah. Ya. Mari kita simak. Logika itu sebenarnya berasal dari kata logos, ya, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ternyata logika itu merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Ya. Di mana logika ini tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari cara bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur. Ternyata belajar logika itu manfaatnya ialah kita bisa berpikir benar dengan asas yang sistematis. Jadi tidak salah-salan. Ya. Selanjutnya, kita bisa melatih daya pikir semakin tajam serta lebih berkembang. Nah, dengan belajar logika, daya pikir kalian nanti akan semakin berkembang. Selanjutnya, kita bisa berpikir cermat lepas cermat masing-masing. Ya. Jadi nanti Bapak minta kalian mengerjakan tugas pada lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak siapkan semua. Di sini. Ya. Dan juga untuk bahan ajar Bapak sudah siapkan juga, tinggal kalian baca. Ya. Nah, nanti Bapak sudah buat kelompok ya untuk pengerjaan LKPD-nya tadi. Kelompok 1 adalah Kasdi, Ani, dan Tini. Ya, untuk kelompok 2, Soleh, Dedi, dan Yai. Kelompok 3, Sari, Nur, dan Beni. Kelompok 5, Andi. Kan waktu itu udah Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Boleh. Alhamdulillah paham, Pak. Nah, mudah-mudahan karena ini masih materi pengantar, saya yakin kalian menguasai dan bisa juga mengerjakan semua tugas-tugas yang Bapak berikan ya. Kuncinya adalah yang tadi, belajar. Nah, jangan males ya, karena kata Imam Syafi'i tadi, belajarlah. Tidak ada seorang yang terlahir dalam keadaan berilmu. Makanya kita harus butuh belajar. Seperti itu. Ya, saya rasa cukup ya. Nah, nanti bisa japri saja kalau ada sesuatu yang ditanyakan. Insya Allah kalau memang Bapak ada waktu langsung Bapak balas. Tetapi mohon maaf, kalau memang Bapak tidak balas, bukan berarti Bapak tidak respon, tapi Bapak sedang sibuk. Nah, untuk kesimpulannya adalah materi yang kita bahas ini bahwa algoritma itu adalah sebuah prosedur atau urutan langkah-langkah yang bisa kita gunakan dalam penyelesaian suatu masalah. Dalam hal ini yaitu kita dalam pembuatan sebuah program komputer. Oh no! Ini anu Pak ya, saya ingin mengomentari artikel ini Pak. Berbeda. Ini anu ya, model yang 1 halaman tuh Pak ya. Putus Pak, suaranya Pak, putus. Oh ya. Halo, tes. Halo? Nyala Pak. Ya Pak, siapa? Ya. Ini Pak Langga, RPP-nya yang format 1 halaman Pak ya. Iya Pak. Oh iya. Anu Pak, mungkin ini Pak hanya saran saja ya. Ini kan sepertinya saya belum melihat anu Pak, apa namanya model pembelajaran yang Bapak
terapkan apa gitu. Misalkan apakah menggunakan problem based learning atau project based learning gitu ya. Itu sepertinya saya belum melihat ya. Terus kemudian ini apa rangkaian kegiatannya itu menggunakan model apa, ini juga saya belum melihat Bapak. Gitu. Terus sehingga di sini mungkin untuk saran konkret coba nanti untuk RPP terutama itu nanti bisa meskipun satu halaman it's okay enggak apa-apa, cuma nanti mungkin ditambahkan saja di RPP-nya ya, entah nanti di bagian mana monggo terserah. Jadi model pembelajaran yang diambil apa, nah kemudian nanti pastikan di langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu